Halo adik-adik semuanya, pada video kali ini saya akan berbagi informasi mengenai ketentuan soal dari KSNP bidang ekonomi tahun 2021 yang bersumber dari sosialisasi yang dilaksanakan oleh Puskesmas pada tanggal 28 Agustus 2021. Adapun pelaksanaan KSNP bidang ekonomi tahun 2021 ini dilaksanakan selama kurang lebih 3 jam atau 180 menit. Nantinya siswa akan diberikan username dan password untuk login ke aplikasi pengerjaan KSN bidang ekonomi. Alokasi waktu setiap soal berbeda-beda. Soal hanya bisa diakses siswa satu persatu secara berurutan. Soal pilihan ganda hanya bisa diakses setelah siswa mengisi fakta integritas. Adapun petunjuk ujian untuk KSNP bidang ekonomi, yang pertama, sebelum mulai mengerjakan setiap bagian atau tipe soal, pelajari dengan seksama petunjuk pengerjaan yang ada. Kedua, harus mengikuti per bagian secara urut. Hal ini berarti bagian kedua hanya dapat diakses setelah mengerjakan bagian yang pertama. Pada saat mengerjakan soal dalam suatu bagian, kalian tidak dapat kembali pada soal sebelumnya setelah beralih pada soal berikutnya. Selama waktu pengerjaan soal-soal, tidak diizinkan untuk beranjak dari tempat duduk atau mematikan atau menutup kamera laptop atau komputer ataupun mengaburkan tampilan video diri. Apabila saudara merasa perlu ke kamar kecil atau mengambil minuman, lakukan hal itu pada saat jeda antar bagian. Setelah jeda waktu sebuah bagian berakhir, sistem akan menutup bagian tersebut untuk kemudian mempersiapkan dan membuka bagian berikutnya, sehingga kalian tidak dapat kembali ke bagian sebelumnya. Apabila saudara terlambat kembali untuk mengerjakan soal bagian berikutnya, berarti saudara membuang sendiri jatah waktu yang tersedia. Tidak ada kompensasi atau penggantian tambahan waktu setiap keterlambatan. Dalam KSNP bidang ekonomi 2021 ini tidak dikenakan nilai negatif atau minus terhadap jawaban yang salah. Jadi, sedangkan komposisi soal KSNP bidang ekonomi 2021 ini terdiri dari 3 bagian tes. Bagian yang pertama dengan tipe soal pilihan ganda, ada pilihan ganda sederhana, pilihan ganda asosiatif, dan pilihan ganda kausal dengan jumlah soal 60 nomor dan durasi waktunya adalah 80 menit. Kemudian akan ada jeda antar bagian 10 menit, kemudian lanjut ke bagian kedua, yaitu tipe soal isian singkat dengan jumlah soalnya adalah 15 nomor dengan waktunya adalah 40 menit. Berikutnya akan ada jeda antar bagian 10 menit lagi, kemudian bagian yang ketiga akan diisi dengan pengerjaan soal esai pendek, yaitu dengan jumlah soal 3 nomor dengan waktu 40 menit. Jadi secara keseluruhan total soalnya adalah 78 nomor dengan waktu 180 menit. Adapun petunjuk soal untuk pilihan ganda, yaitu untuk soal-soal pilihan ganda sederhana, pilihlah jawaban yang benar di antara 5 opsi jawaban yang tersedia. Untuk soal-soal pilihan ganda asosiatif ini menyediakan 4 opsi jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Jawablah A jika jawaban yang benar adalah opsi 1, 2, dan 3. B jika jawaban yang benar adalah opsi 1 dan opsi 3. C jika jawaban yang benar adalah opsi 2 dan 4. D jika jawaban yang benar hanya opsi 4. Dan E jika jawaban yang benar adalah opsi 1, 2, 3, dan 4. Untuk setiap soal-soal pilihan ganda kausal terdiri dari kalimat pernyataan dan anak kalimat alasan. Jawablah A jika pernyataan benar dan alasan benar serta keduanya berhubungan. B jika pernyataan benar dan alasan benar tetapi tidak berhubungan. C jika pernyataan benar dan alasan salah. D jika pernyataan salah dan alasan benar. E jika baik pernyataan maupun alasan keduanya salah. Sedangkan petunjuk soal isian singkat yang pertama, soal-soal diawali dengan sebuah paparan informasi singkat, kemudian isikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Apabila jawaban saudara berupa bilangan, tulis dengan angka, bukan kata. Bilangan ribuan ditulis dengan penanda titik, bukan koma. Lambang mata uang seperti Rp, dolar, dan sebagainya, serta satuan ukuran misalkan kilogram, kilometer, tidak perlu dicantumkan, cukup angkanya saja.